Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang pada kesempatan ini dipimpin langsung oleh Adinda Asep beserta tim pemandu pengrajin, pemandu UMKM di 2 kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, dan mudah-mudahan bisa menjadi seprovinsi Banten, menjadi go nasional, dan menjadi go internasional. Amin. Insya Allah kita bermula dari hari ini bernawaitu untuk bangkit dari keterpurukan setelah COVID-19 melanda Pandeglang, melanda Lebak, melanda se-Banten, se-Indonesia, bahkan sedunia. Karena itu tanpa dimulai dengan nawaitu lillahi ta'ala untuk bangkit, maka kebangkitan menuju kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kita semua mungkin sulit untuk kita mencapainya. Adinda Asep beserta tim penggagas, pembina, para pengrajin ini tentu pada kesempatan ini secara pribadi saya Yoyo Sujana tidak akan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian Pak Asep dan kawan-kawan, alhamdulillah ada Ibu Eha yang sudah menjadi keluarga besar Yoyo Sujana. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian nanti pun akan menjadi keluarga besar Yoyo Sujana dalam persoalan apapun, pahit, manis. Yuk kita bersama-sama saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, dan saya siap menjadi bapak angkat para pengrajin-pengrajin, wabil khusus yang hadir pada kesempatan ini. Umumnya bagi yang belum bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini, semuanya saya hormati, saya banggakan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang berlimpah juga penuh barokah, dan sukses serta doa dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Pak Humas, beliau adalah yang membimbing kami di sini setiap hari, setiap malam. Beliau nama lengkapnya Pak Ustadz Muhammad Turmudi. Rumahnya di belakang pondok pesantren ini. Dari sejak fondasi selalu bersama-sama saya, dan insya Allah kami akan bermahabbah sepanjang hayat. Beliau beserta keluarga, dan ada Abah Arifin, ada Kak Agus, ada Kak Janata, ada Adri, Beno, dan semuanya saya hormati, saya banggakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tercinta Ananda Dede Yusuf Herdiana, silakan berdiri. Ini anak saya yang paling besar, masih bujangan, dan Ananda Derajat Nur Saifullah, silakan berdiri. Ini anak saya yang kedua, satu ibu satu bapak ini, tapi alhamdulillah masih kasih bapak anak gitu ya. Ananda Dede Yusuf Herdiana paling besar, dan Derajat Nur Saifullah yang kedua. Yang ketiga Kusuma Putri Sujana sedang mondok di Pondok Tahfiz Quran Matlahul Anwar kelas 3 Sanawiyah. Kalau Dede Yusuf Herdiana sudah menyandang gelar sarjana hukum,
ini semester 6 mau semester 7 di Untirta. Kalau adiknya yang bungsu baru kelas 3 sanawiyah, alhamdulillah sudah tahfidz 11 juz. Sudah tahfidz 11 juz. Amin. Ananda yang saya cintai, saya banggakan, dan semoga menjadi pewaris dari orang tua yang hal-hal terbaiknya. Semoga Ananda Dede Yusuf ini Bu nyunkeun doana calon di dapil 6. Beliau dari Partai Demokrat. Sakti, Cisata, Menes, Jiput, Pulau Sari, Cikedal. Beliau Dede Yusuf Herdiana. Ilmu banser Bu, selalu dengan para kiai dan para ustadz, karena ini adalah anggota Banser Kabupaten Pandeglang, dan derajat Nur Saifullah ini juga insya Allah ingin menjadi palawari wakil rakyat, dan nyalonnya di dapil sini, dapil 1 dari Partai Demokrat, derajat Nur Saifullah. Derajat kedua gelar, nembe semester 7, doakan supados enggal lulus. Alhamdulillah abdi Bu mantan kepala desa, mantan lurah di tempat kelahiran, di tempat tinggal kami Kiwari, di Kampung Kulumut, Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran. Dan alhamdulillah abdi menjabat kepala desa selama 16 tahun. Dari tahun 97, waktu itu usia abdi 26 tahun, baru punya beliau usia 1,5 tahun, abdi dipilih ke masyarakat jantan kepala desa di tempat kelahiran sampai selama 16 tahun. Dan alhamdulillah 2014 abdi terpilih menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten. 2019 habis, nyalon lagi dan terpilih lagi. Alhamdulillah saat ini abdi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, dapil Kabupaten Pandeglang, wakil masyarakat seprovinsi Banten, termasuk wakil masyarakat di Lebak, Pandeglang, Serang dan sekitarnya. Karena itu pada kesempatan ini abdi melakukan sosialisasi pembentukan peraturan daerah mengenai diantawisna UMKM. Karena sangat bertepatan sekali ketika Adinda Asep menyampaikan bahwa Kak Asep membina para pengrajin-pengrajin, wabil khusus anyaman dari lidi, umumnya mudah-mudahan dari pandan dan sebagainya. Karena Pandeglang ini mumpuni dalam persoalan kerajinan, ada kerajinan bilik atau keripik dan sebagainya, maka Adinda Asep itu pun mohon direkrut agar semua bisa menjadi satu wadah, dan saya siap menjadi bapak angkatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perjalanan saya luar biasa. Pada saat menjadi kepala desa, saya nyalon bupati Pandeglang melawan incumbent. Pada saat itu calon bupati Pak Erwan dengan Bu Iye, Bu Irna dengan Haji Apun, Yoyo Sujana dengan Oyi Munandar, Haji Ajat dengan Punjak, Pak Guru Rona dengan Agus, dan Pak Haji Edi dengan Aprilia. Alhamdulillah pada kesempatan itu ranking pertamanya Pak Erwan menjadi Bupati Pandeglang. 2010 itu ranking keduanya Bu Irna yang sekarang menjadi Bupati Pandeglang periode kedua. Yang ketiga Yoyo Sujana, dan keempat, kelima, keenam disatukan pun suaranya masih banyak Yoyo Sujana yang 3 pasang itu. Insya Allah mudah-mudahan setelah Bu Irna nanti selesai, Yoyo Sujana bisa jadi Bupati Pandeglang. Amin. Namun momentum pada kesempatan ini karena proses pemilu berbeda dengan rencana. Rencana awal pemilu itu milih presiden, milih gubernur, milih bupati, wali kota, dan anggota DPR itu sekaligus.
sekaligus. Tapi faktanya pemilu itu kita nanti tanggal 14 Februari 2024 hanya memilih presiden dan anggota DPR. Anggota DPR kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI, dan presiden. Gubernur, bupati, dan wali kota itu nanti bagaimana setelah presiden terpilih yang baru dilantik. Maka pada kesempatan ini saya berpesan, wayahna Bapak Ibu sekalian, ulah waka masinikeun calon gubernur jeung calon bupati. Tapi orang fokus karena suksesi milih presiden dan milih anggota DPR. Dan saya Yoyon Sujana, karena sudah 2 periode di DPR Provinsi Banten, maka Yoyon Sujana tahun 2024 mendatang tidak ada lagi lembaran calon anggota DPR provinsi, tapi akan ada di lembaran calon anggota DPR RI alias DPR pusat. Dimohonkan, didoakan, didukung, oke, dipilih di waktosta kursadayana. Bapak Ibu sekalian, momentum pada kesempatan ini saya katakan bahwa saya siap menjadi bapak angkat para pengrajin-pengrajin ini. Apakah nanti UMKM-nya akan diberikan namanya ABCD, terserah. Barangkali sudah dibuat di notaris, sudah ada SK notaris, sudah ada SK Kemenkumhamnya, apalagi itu lebih leluasa saya membantunya. Tanpa ada akta notaris pun, tanpa ada SK Kemenkumham pun, tanpa selesai peraturan daerahnya pun, saya sudah menyatakan pada kesempatan ini siap menjadi bapak angkat dari Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM, pengrajin apapun, khususnya pengrajin lidi di Kabupaten Lebak tentunya, mudah-mudahan di Provinsi Banten dan di Indonesia juga sampai go internasional. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu bahwa pada hari ini Bapak Ibu sekalian bersilaturahmi dengan saya, memenuhi undangan yang sangat mendadak, luar biasa. Bapak Ibu bisa hadir, dan saya sampaikan bahwa tempat ini bukan tempat sementara. Tidak mungkin hari ini Yoyon Sujana di sini, bulan depan pindah lagi, tahun depan pindah lagi. Tidak, karena ini kekal milik pribadi Yoyon Sujana yang insya Allah paling nanti akan diwariskan kepada putra putrinya. Jadi saya kontrak tuh. Ayeuna Ibu silaturahmi ka dieu, ending pada ka dieu masih Yoyon Sujana, bulan depan pun insya Allah masih, berikutnya pun masih. Jadi untuk aya pemikiran balik jiwa mah kami ka dieu jadi supaya Yoyon pindah, tidak akan pindah Bu. Namun kebetulan kalau rumah ya alhamdulillah di tempat kelahiran. Jadi di sini paling ada sewaktu-waktu karena masih rangkai berantakan. Doakan supaya segala rampung. Etalah panginten anu ku abdi disampaikan, dan nanti Asep kami minta masukan-masukan apa saja yang kira-kira layak untuk dituangkan di Perda Provinsi Banten. Karena ini untuk bahan raperda, nanti kami minta masukan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam pembahasan raperda supaya jadi perda UMKM di Provinsi Banten, meliputi semua kepentingan para pengrajin dan para pembina atau tutor-tutor atau pelatih-pelatih. Demikian saya sampaikan, Bapak Ibu, kakak teteh, salam hormat abdi Yoyon Sujana bagi semua keluarganya, di kampungnya, di rumahnya, di keluarganya masing-masing. Yang punya suami salam ke suaminya, ke putra-putrinya, ke cucunya.
Yang punya istri, tidak ikut istrinya, salam ke istrinya, ke putra putrinya. Kepada para jomblo yang belum nikah, salam kepada pacar-pacar dan calon mertuanya. Sampaikan salam hormat saya bagi semuanya dan mohon didoakan, didukung dan dipilih pada waktunya. Demikian